Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahla na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azamal azab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal 'id lil muslimin wa hadana bi'idihi ka ummatin wahidah min khairil umam wa nashkuruhu ala kamalin ihsani wa huwa dhul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa ta'izzu man mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha wa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alladhi balagha ar-risalah wa 'ada al-amanah wa nasal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketika jutaan muslim berkumpul di tempat yang dimuliakan dan berkah Allah pencipta dan pemilik alam semesta, tidak lain untuk mewujudkan ketaatan dalam ibadah mulia, ibadah haji. Sepanjang pelaksanaan ibadah haji itu, jutaan muslim terus mengagungkan Zat yang Maha Agung. Mereka pun berdoa tiada henti seraya melantunkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mereka menjawab panggilan Allah dengan penuh kekhusyuan untuk hadir mewujudkan ketaatan kepadanya. Mereka adalah duyullah atau tamu-tamu Allah. Mereka berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisinya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, al-hujaju wal umaru fat'ullah da'ahum fa'ajabuhu sa'aluhu fa'atahum. Para jemaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah telah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah, Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sementara itu di luar tanah suci ratusan juta bahkan miliaran kaum muslimin mengemakkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menunaikan salat Id dan mengerjakan khutbah. Lalu mereka menyembelih hewan-hewan kurban. Gema kalimat Tayyibah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga hari tasyrik usai. Sungguh hari-hari yang amat sakral dan memberikan nuansa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, penentuan awal bulan Zulhijjah bukanlah ditetapkan berdasarkan otoritas penguasa negara nasional masing-masing, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Makkah atau pemimpin Makkah. Husain bin Haris al-Jadali telah menyatakan, Amir Makkah Al-Haris bin Hatib telah menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annang suka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasaqna bi syahadatihima. Kami telah diperintahkan oleh Allah Rasulullah SAW untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena mereka melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada dua orang saksi yang ada melihatnya, maka kami pun akan mengerjakan manasik berdasarkan kesaksian mereka.
Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darqutni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah satu dari 2 hari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai hari terbaik dibandingkan dengan semua hari raya umat lain di penjuru dunia. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menyaksikan orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka, Nairus dan Mihrajan. Hari raya itu diikuti oleh orang Madinah termasuk kalangan Ansor. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Aku datang kepada kalian sementara mereka 2 hari raya pada masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Sikap Nabi Muhammad SAW itu menjadi pertanda bagi orang-orang beriman bahwa umat Islam adalah umat yang agama dan syariah yang berbeda dengan agama yang lain. Berbeda dengan umat yang lain, beda dalam peribadatan, hari raya, juga dalam tatanan aturan kehidupan. Kaum muslimin telah diberi agama yang luhur, yang berada di atas agama-agama yang lain. Tidak ada satupun agama, ajaran, ataupun ideologi yang dapat menandingi kemuliaan Islam. Sabda Nabi SAW, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la." Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Jika Rasulullah SAW saja telah menyatakan Islam itu tinggi dan terbaik, tak ada yang setinggi dan semulia agama ini, maka terasa sangat menyesakan dada jika justru ada umat muslim sendiri tidak memiliki perasaan bangga terhadap agamanya, malah memilih ajaran dan ideologi lain, menceraikan diri dari siratal mustaqim dan berjalan di atas bukan jalan Islam. Begitu pula mereka terasa menyedihkan jika umat Islam ini rela dipimpin oleh umat lain yang justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang keterpurukan. Karena itulah menjadi kemestian bagi setiap muslim yang menginginkan kemuliaan di dunia dan akhirat untuk selalu berpegang teguh pada agama Allah, beriman dan menjalankan syariat Allah, mewujudkan ketaatan total dalam kehidupan. Allah SWT berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 71. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berbicara ketaatan, ada kisah teladan dalam ketaatan yang patut untuk terus diulang sepanjang di hari raya Idul Adha, yakni kisah keteladanan ayah dan anak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kedua utusan Allah ini mengajarkan kepada kita ketaatan tanpa ragu, ketaatan tanpa kata nanti dulu. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan buah hatinya sekaligus buah cintanya yang telah lama dinanti, yaitu putranya sendiri. Adapun Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa menjalankan perintahnya. Allah SWT berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur mada tara." Tatkala anak itu telah sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Karena itulah, pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ibrahim saling memberikan keteladanan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada pasangan, anak, harta dan tahta. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla ini tentu harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintahnya. Di sisi lain, Ismail alaihissalam juga meyakini sepenuh hati bahwa ketaatan kepada Allah SWT di atas segalanya, sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Karena itu Ismail alaihissalam pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, "Ya abatif al madat tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin."
Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Pada hadirin rahimakumullah, yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan ketaatan dan pengorbanan hamba-hambanya. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan kepada hamba-hambanya yang taat. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, saat dia menjadikan seekor kibas menjadi pengganti pengorbanan Ismail alaihissalam. Kami manggil dia, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah memberikan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surat As-Saff ayat 104 sampai 107. Inilah keteladanan dalam ketaatan yang agung dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Sang ayah rela mengorbankan putranya, sedangkan putranya siap mengorbankan nyawanya. Keduanya melaksanakan perintah Allah tanpa setitik pun keraguan. Ketika ketaatan mereka telah terbukti nyata, maka Allah SWT pun memberikan balasan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan kaum muslimin tanpa ragu melaksanakan perintah berhaji, mengorbankan harta yang terbilang besar, meninggalkan sanak famili berhari-hari, tinggal di tenda-tenda berdesakan bersama 3 juta muslim demi menunaikan perintah Allah. Hari ini pun kita menyaksikan kaum muslimin tanpa ragu mempersembahkan kurban-kurban terbaiknya di jalan Allah. Di antara mereka bahkan ada yang mengeluarkan harta hingga ratusan juta rupiah setiap tahun untuk membeli kurban. Namun demikian, jangan lupa ketaatan yang diminta Allah adalah ketaatan total pada semua perintahnya dan semua larangannya. Bukan ketaatan parsial, bukan pula ketaatan yang dipilih-pilih menurut kehendak dan kemauan hambanya. Ketika kaum muslim mencurahkan ketaatan pada Allah dalam menunaikan ibadah haji dan berkurban, ketaatan itu pergi ketika mereka diseru untuk melaksanakan syariatnya, perkara muamalah, ibadah, jihad, politik, dan pemerintahan. Di mana ketaatan mereka? Mengapa hukum Allah itu diabaikan? Bukankah semua juga itu perintah Allah, perintah Rasulullah SAW? Allah yang menciptakan kita, yang menyuruhkan perintah salat, perintah berkurban, bahkan berhaji. Lalu mengapa kita sikapnya berbeda? Lebih memilukan lagi semangat dan upaya melaksanakan ketaatan kepada Allah secara kafah dengan melaksanakan syariat Islam yang sempurna justru dihadang dan dihinakan dengan sebutan utopis, kearab-araban, sampai tudingan radikalisme. Padahal Allah SWT berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah patut bagi seorang laki-laki mukmin dan perempuan mukmin jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Siapa saja yang menduhai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Demikianlah seharusnya sikap seorang mukmin. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, dia tidak boleh menyelisihinya, bahkan mengambil hukum-hukum yang lain. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan suatu keberatan sedikit pun dalam hati mereka atas keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, tidak sepatutnya orang yang mengaku beriman kepada Allah mencari alasan, mencari argumentasi
untuk menolak perintah dan larangan Allah, apalagi memutarbalikan ayat demi keuntungan duniawi, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Padahal perintah untuk menerapkan syariat Islam sudah sangat jelas dalam kitabullah. Banyak ayat yang memerintahkan kaum muslim untuk berhukum pada hukum-hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 44. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Putuskanlah hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Surat Al-Maidah ayat 48. Ayat yang lain, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharuhum ayyaftinunaka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Hendaklah mereka memutuskan hukum di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka atau hawa nafsu mereka. Al-Maidah ayat 49. Demikianlah Allah SWT perintahkan kepada kaum muslimin. Lalu mengapa hari ini kaum muslimin yang mengaku taat pada Allah malah menundukkan diri pada hukum buatan Montesquieu, Piagam PBB, IMF, World Bank, bahkan lembaga internasional? Maka apa yang ada dalam benak mereka? Mengapa mengabaikan hukum-hukum Allah dan menolak perintah Rasulullah Muhammad SAW dengan berhukum selain hukum syariat Allah? Janganlah sampai kita mengikuti sikap orang-orang munafik yang selalu mencari-cari alasan untuk menolak perintah Allah SWT, sebagaimana mereka menolak keberangkatan dalam perang Tabuk dengan alasan cuaca panas. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 81. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketaatan pada Allah akan menghantarkan pada kemenangan dan keberkahan hidup, sebagaimana janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi dia jalan keluar dan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. At-Talaq ayat 2-3. Allah SWT mengangkat derajat bangsa Arab setelah mereka beriman dan taat pada agama ini. Semula mereka hanyalah kaum penggembala kambing, pedagang, suka berperang dan membunuh bayi perempuan. Lalu Allah menjadikan mereka kaum muslimin yang menguasai 2/3 wilayah dunia selama lebih dari 700 tahun. Mereka melahirkan peradaban luhur, unggul dalam ilmu pengetahuan, menjadi mercusuar peradaban dan melindungi umat manusia. Hal sebaliknya terjadi hari ini. Belum pernah umat muslim mengalami kondisi terpuruk sekarang. Ketika kaum muslim melepaskan ketaatan dari agama ini, satu persatu bencana datang menimpa. Terutama setelah keruntuhan khilafah tanggal 3 Maret tahun 1924 di Turki Utsmani. Kaum muslimin seperti anak ayam yang kehilangan induknya, bahkan seperti hewan yang tengah disembelih. Dan di mana-mana kaum muslimin menderita. Hari ini tidak bisa kita menolong saudara kita kaum muslimin yang tertindas di Suriah, Palestina, Uighur, Myanmar dan India dan belahan bumi lainnya. Tentara Zionis Israel leluasa menembaki muslim Palestina, tidak pandang pria atau wanita, orang tua ataupun anak-anak. Tetapi sebagian pemimpin Islam, pemimpin dunia Islam, di atas panggung mereka berkoar-koar mengecam Israel, tetapi secara terang-terangan mereka berjabat tangan mempunyai persahabatan dengan kaum Zionis dengan tangan yang masih berlumuran darah kaum muslimin Palestina. Pembangkangan pada hukum Allah juga membawa bencana dalam kehidupan umat. Tekanan hidup yang berat di tanah air sudah menyebabkan penderitaan.
Di negeri ini terdapat 26,4 juta orang berada di garis bawah kemiskinan. Sekitar 10,9 juta jiwa adalah miskin ekstrim. Ada 81 juta warga milenial yang tidak punya hunian. Ada lebih 30 juta warga yang tinggal dalam hunian yang tidak layak huni. Mereka tinggal di bantaran kali, di kolong jembatan layang, di pemukiman padat dan kumuh, dengan kondisi bangunan yang sangat tidak layak. Sistem ekonomi kapitalisme yang dipraktikkan diterapkan telah menciptakan jurang sosial. Ada 1% orang Indonesia yang menguasai 50% ekonomi nasional. Ada 64% lahan di Indonesia dikuasai oleh 1% korporat atau perusahaan. Tidak aneh jika tekanan sosial yang tinggi menyebabkan jutaan warga Indonesia mengalami gangguan jiwa. Perceraian juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat lebih dari 516.000 kasus perceraian. Ironinya, jumlah perceraian akibat perselingkuhan semakin bertambah setiap saat. Karena itu tidak ada jalan keluar atau tobat terbaik untuk umat serta mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT secara total, bukan parsial. Dengan ketaatan total kepada Allah SWT akan menolong dan memulihkan umat ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, namun mereka malah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Al-A'raf ayat 96. Barakallahu al-azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal qur'anil hakim. Fastaghfiruhu innallaha wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma al-'aida lil muslimin wa adana li'idihi ka ummatin wahidah min khairil umam wa nashkuruhu 'ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduk wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alladhi baghara risalah wa adal amanah wa nasal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya di khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini, agar kita diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan semoga Allah SWT mencatatkan peran kita untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah dan ketaatan secara kafah dalam segenap aturan-aturan Allah SWT. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi al-Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا منزل الكتاب ومنزم الأحزاب اهزم يهود وأعوانهم والصابلين وأنصارهم ورأسماليين وإخوانهم واشتراكيين وسيوعين وأشياءهم. اللهم إنا نسألك دولة الخلافة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتضل بها الكفر وأهله وجعلنا من العاملين المخلصين بإقامتها بإذنك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.